الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bijahin nabi wa ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna ya Allah bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia yang tidak terhingga banyaknya, sehingga dengan nikmat itu dapatlah kita berkumpul bersama-sama, bertatap muka pada adu pandang di tempat yang paling mulia ini, di tempat yang paling berkah ini, di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Karena hal itu pernah disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairu biqa'il ardi masajiduha. Paling baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Di tempat ini tentu kita harapkan dan kita ingin akan mudah-mudahan curahan rahmat dari Allah buat kita, mudah-mudahan curahan berkah dari Allah buat kita, mudah-mudahan curahan ampunan Allah Subhanahu wa taala buat kita. Tentu tidak saja buat kita, tapi juga buat orang-orang yang terdekat dengan kita, buat kakak, mama kita, adik, kakak kita, bibit, dan juga paman-paman kita, orang-orang yang berada di samping-samping rumah kita, tetangga-tetangga kita. Secara umum tentu ampunan itu kita harapkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mengharapkan ampunan dari Allah? Iya, karena kita takut di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa kita. Kita takut menjadi bagian yang berada di dalam doanya malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu sama-sama malaikat Jibril pernah meminta kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permintaan dan doa malaikat Jibril. Salah satunya adalah mudah-mudahan Allah menjauhkan, mudah-mudahan celaka orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu siapa yang mengaminkan? Yang mengaminkan doa malaikat Jibril adalah manusia termulia, manusia teragung. Dia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa malaikat yang paling istimewa di hadapan Allah, malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya mustahil, rasa-rasanya tidak mungkin doa malaikat Jibril ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
bisa dipastikan orang itu adalah orang yang celaka, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak menginginkan, tidak mengharapkan menjadi bagian orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kita kepingin orang-orang yang dijadikan oleh Allah, yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan besar kita, keinginan besar kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, yang kecilnya, yang besarnya, sengaja ataupun tidak sengaja, yang zahir maupun batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak luput kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah perjumpaan ini, anugerah pertemuan ini, pertemuan dengan tamu yang istimewa, tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang kita harap-harapkan kedatangannya semenjak 2 bulan sebelum tamu ini datang. Dan kita meminta kepada Allah dan mengharap benar kepada Allah dipertemukan oleh Allah dengan tamu yang istimewa ini. Dan alhamdulillah nyata pada saat ini doa kita selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak meminta kepada Allah, tapi kita juga pernah mengaminkan daripada permintaan imam yang boleh kata setiap habis sholat mereka tidak pernah luput, tidak pernah tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang selama ini sering kita dengar, permintaan pun yang juga diminta oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Tentu tidak semua manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang menjadi pilihan untuk Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan Ramadan, dengan tamu yang istimewa ini. Ulun hari Sabtu pergi ke Martapura, malamnya tarawih, siangnya puasa. Pada saat itu ulun ketemu dengan jenazah. Ulun berpikir, ya Allah, nanti malam tarawih, besok Ramadan, tapi orang ini sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena diizinkan oleh Allah untuk bisa mencicipi indah dan manisnya bulan Ramadan. Ya Allah, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ulun punya kesempatan. Ya Allah, karena kita tidak bisa menjamin. Jangankan untuk tahun yang akan datang, jangankan untuk bulan yang akan datang, jangankan untuk minggu yang akan datang, jangankan untuk hari esok yang akan datang, bahkan beberapa jam pun kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa hidup di jam-jam yang akan datang. Karena kita tahu sama-sama kematian adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan, yang paling dekat dari seorang hamba. Al-mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Kematian itu adalah akrab, paling dekat, ghaibin yang tidak kelihatan, yuntazar, yang ditunggu-tunggu. Dan alhamdulillah saat ini nyata kita melihat tamu istimewa ini. Nyata pada saat ini kita bertatap muka dengan tamu yang istimewa itu, yang diharapkan tidak saja kita kedatangannya, tapi juga diharapkan oleh baginda Muhammad SAW, manusia termulia, manusia teristimewa, manusia teragung, yang sudah pasti masuk ke dalam surga, yang amal ibadahnya sudah pasti diterima, dosanya sudah pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat berkah karunia sudah pasti hari-hari turun kepada beliau. Nah, manusia seagung baginda Muhammad SAW mengharap perjumpaan dengan
dengan tamu yang istimewa ini. Berarti tamu ini sangat spesial, tamu ini sangat istimewa. Nah, nikmat ini jangan pernah kita sia-siakan. Kalau seandainya ada pertanyaan, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada hambanya? Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya? Gampang jawabannya. Jawabannya adalah agar dengan nikmat itu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan bulan Ramadan. Kalau seandainya ada pertanyaan, kenapa Allah berikan Ramadan kepada kita dan tidak semua Allah berikan Ramadan kepada hamba-hambanya kecuali orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya simpel, karena Allah dengan bulan Ramadan itu lalu kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beramal, beribadah, taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita lihat, kita pandang, kita perhatikan banyak kemuliaan-kemuliaan yang diinformasikan oleh Allah, yang diinformasikan oleh baginda Muhammad SAW tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Coba kita perhatikan satu ayat. Barangkali di dalam Ramadan ini ayat itu sering kita dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Banyak bulan yang Allah ciptakan, tidak hanya sekedar satu saja. Tidak hanya satu bulan saja Allah ciptakan. Allah ciptakan bulan 12 bulan. Inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi Allah ciptakan 12 bulan. Tapi 12 bulan itu tidak ada yang disebut oleh Allah secara langsung dengan namanya di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Ada 4 bulan, cuma tidak disebut oleh Allah secara langsung dengan namanya. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa, ada 4 bulan yang mulia, tapi tidak disebutkan secara langsung. Yang disebutkan secara langsung ada bulan Ramadan saja. 4 bulan itu disebutkan oleh baginda Muhammad SAW di dalam hadisnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, ini sudah menunjukkan betapa mulia istimewanya bulan Ramadan. Pertanyaannya begini, kenapa sih ulun harus menginformasikan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan? Dan tidak saja ulun barangkali, tapi guru-guru yang ada di sini mendapat bagian dari baca ceramah di pagi hari, bisa dipastikan mereka akan menginformasikan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa? Begini, kalau seandainya ulunlah punya istri ulun dulu itu cincin emas harganya 100 juta, cuman ulun kadang-kadang itu bahwasanya cincin itu harganya 1 juta, ulun jual saja, ulun berikan saja. Maka kira-kira cincin itu akan dihargai atau tidak? Tentu barangkali biasa saja menerima cincin itu karena ada informasi harganya berapa. Dia akan tahu sembarang tempat ke cincin. Tapi berbeda kalau seandainya pada saat ulun akan menjunjung cincin itu kepada istri ulun, ya ini ulun berikan kian cincin harganya 100 juta. Kalau dia tahu bahwasanya cincin yang ulun berikan harganya 100 juta, dia tidak akan membiarkan cincin itu dia letakkan di separuh tempat. Dia akan tempatkan cincin itu di tempat yang istimewa, tempat yang mulia, di tempat yang tidak banyak bisa diambil oleh orang lain. Dan begitu juga, kenapa kita informasikan kemuliaan Ramadan? Yang kita tahu bahwasanya nikmat agung ini, yaitu perjumpaan kita, pemberian Allah kepada kita pada Ramadan ini, tidak kita sia-siakan dari awal sampai akhir. Hendaknya jangan kita gunakan untuk hal-hal bisa melakukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita lakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berikan di dalam diri ini yang semangat yang kuat untuk kita beribadah kepada Allah. Kita sering sudah mendengar
bagaimana orang-orang soleh dulu di dalam menyikapi daripada bulan ini. Kita pernah mendengar barangkali Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pada saat masuk bulan Ramadan sering tanya akan tuh kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang dia sediakan daripada amal-amal ibadah yang ingin dia lakukan di dalam bulan Ramadan? Maka pada saat itu anak-anaknya menjawab, ulun ingin melakukan ini di dalam bulan Ramadan, ulun ingin melakukan itu di dalam bulan Ramadan. Lalu pada saat itu Sidin berkata, ini ulun nih mau melakukan apa di dalam bulan Ramadan? Karena ulun merasa bulan Ramadan ini ulun merasa kurang jamnya. Kita tahu sama-sama bulan Ramadan ada bulan Ramadan satu hari 24 jam. Nah, sebelum bulan Ramadan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir semua full waktunya untuk beramal beribadah, full waktunya. Selain bulan Ramadan full untuk beribadah 24 jam. Maka masuk bulan Ramadan tentu jam itu dalam satu hari 24 jam. Makanya sedikit merasa kurang, kepingin ada yang menambah waktunya. Makanya sedikit bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apakah ada di antara kalian yang ingin menjual waktu pian kepada ulun, biar ulun beli, biar ulun gunakan waktu itu untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah mereka menyikapi bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu yang kita fokuskan di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar beramal, tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar fokus kepada puasa kita, tidak hanya sekedar fokus kepada amalia-amalia yang biasa kita lakukan, tidak hanya sekedar fokus kepada membaca Al-Quran, tidak hanya fokus kepada sedekah, tidak hanya fokus kepada semua amalan yang barangkali pernah kita lakukan, tapi yang harus kita fokuskan di dalam bulan Ramadan ini pun juga yaitu berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya amalan-amalan yang bisa mengundang murka Allah, yang bisa mengundang kemarahan Allah, yang mana kita melalai kepada Allah, bahkan naudzubillah min dzalik bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita pernah mendengar tuh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut akan di dalam kitab Kanzun Najah Rasul fi ad'iyati tashawshur, karena Syekh Abdul Hamid Al-Quddus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan," apabila telah datang pertama malam bulan Ramadan, "futihat abwabul jinan kulluha," maka dibukakanlah semua pintu surga, "falam yughlaq minha babun fi syahri kulli." Pada saat itu pintu surga tidak pernah ditutup oleh Allah selama bulan Ramadan. Wa aqulkan ya waqul niran kulluha, dan Allah pun juga menutup pintu-pintu neraka semuanya. Falam yuftah minha babun fi syahri kulli, dan Allah tidak membuka pintu neraka itu selama sebulan penuh. Wa amara Allah Ta'ala munadiyan yunadi, ya talibal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir. Lalu Allah memerintah akan malaikatnya untuk berseru. Apa seruan daripada malaikat? Kata malaikat, ya talibal khair aqbil, wahai yang ingin mencari, menuntut kebaikan-kebaikan, maka aqbil, hadapkan dirimu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Karena kita tahu sama-sama bulan ini dengan bulan yang lain berbeda. Bulan ini dengan bulan yang lain sangat-sangat jauh perbedaannya. Kalau bulan yang lain, kalau kita melakukan ibadah, barangkali hanya 10 ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbeda kalau seandainya kita melakukan amalia-amalia kebaikan-kebaikan di bulan ini, ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala berlipat-lipat ganda. Bahkan tidak ada pahala yang Allah berikan buat orang yang beramal di bulan ini, pahalanya pahala sunnah ada. Semua pahala bagian, pahala wajib Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang melakukan kewajiban 70 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang melakukan satu kebaikan maka seperti Muhammad akan melakukan daripada kewajiban. Bagaimana tidak istimewa bulan ini? Makanya pantas kalau seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah mengharap benar datang daripada bulan ini, kalau dia kembali dia akan sedih dan akan menangis. Maka bulan inilah saatnya, di mana bulan ini awalnya istimewa, pertengahannya istimewa, akhirnya pun juga istimewa. Dari awal sampai akhir semuanya istimewa, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kata baginda Muhammad SAW, 10 pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu 10 kedua ampunan dari Allah. 10 terakhir pembebasan dari api neraka. Siapa yang tidak menginginkan ketiga-tiga ini? Siapa yang tidak menginginkan rahmat dari Allah? Siapa yang tidak menginginkan maghfirah, ampunan dari Allah? Siapa yang tidak menginginkan itu benar-benar pembebasan dari api neraka? Ulun yakin siapapun orang yang berimannya kepada Allah pasti mengharapkan tiga tersebut. Pertanyaannya begini, apakah pada saat seseorang masuk di 10 pertama, pada saat seseorang masuk di 10 kedua dan di 10 ketiga, apakah otomatis mereka mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan itqun minan? Jawabannya tidak. Tidak otomatis mereka mendapatkan rahmat, maghfirah dan itqun minan. Lalu pertanyaannya, buat siapa rahmat Allah itu? Buat siapa ampunan dan juga itqun minan itu? Buat orang-orang yang mengusahakan mendapatkan ketiga-tiga karunia dari Allah itu. Pertanyaannya lagi, bagaimana cara untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, itqun minan? Cara untuk mendapatkannya tidak ada lain, tidak ada bukan cara. Salah satunya adalah kita mengisi waktu-waktu kita dengan beramal beribadah kepada Allah. Kita tahu sama-sama bahwasanya bulan yang mulia wajib kita muliakan karena Allah memuliakan bulan itu. Maka gampangnya adalah sebagai orang yang beriman mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan bulan ini pun juga harus kita memuliakan bulan ini. Pertanyaannya dengan cara apa? Dengan cara melakukan amalan-amalan yang mulia di dalam bulan Ramadan. Nah, makanya tadi di awal kita informasikan ada tuh orang-orang yang masuk ke dalam bulan ini keluar tidak mendapatkan ampunan. Jadi tidak otomatis. Ya, di 10 pertama, 10 kedua seperti dia ini kita mendapatkan hanya orang-orang yang mengusahakan seperti yang sudah diinformasikan. Kalau bola harus dijemput. Kalau kita main bola kan tidak hanya sekedar diam saja. Kalau kita diam saja kita tidak dapat bola. Kalaupun dapat bola kita istilahnya bola itu ditendang, bola itu kena kita. Hanya itu saja. Tapi kalau seandainya kita ingin berusaha, kita akan dapatkan bola dan bisa kita masuk akan ke gawang itu bisa. Kalau ada usaha kita, begitu juga kita bisa akan mendapatkan itqun minan. Kalau seandainya dari awal kita sudah berusaha baca Al-Quran, berusaha untuk puasa, berusaha untuk qiyamul lail, dan belum yakin sabda Rasulullah sudah kita sering dengar tentang barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang bangun malam, itu kan hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, man shoma Ramadan. Kalau malamnya man qoma Ramadan. Kalau siangnya nih man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di dalam Ramadan, iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kalau dia berpuasa itu karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malamnya. Jadi siang malam itu istimewa. Kalau malamnya itu man qoma Ramadan, barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih dengan iman dan ihtisaban, iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita maksimalkan dua ini sudah,
siangnya berpuasa lah, malamnya tarawih, insya Allah keluar dari bulan Ramadan habis itu dosa kita, dan habis kesalahan kita, bersih. Walaupun tidak hanya sekedar itu, kita tahu banyak amalan-amalan yang harus kita amalkan di dalam bulan ini. Di antaranya untuk menghapus akan dosa, dan sayang sekali kalau seandainya ini tidak digawi, tidak dikerjakan. Sayang, dan banyak orang yang lupa dengan ini. Kenapa? Karena pada saat itu di depannya banyak makanan-makanan, sehingga lupa untuk mengamalkan, sehingga lupa waktu itu, saat yang paling mustajab. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Ma'amin muslimin yasumun fayuftirun fayaqulu ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidzammal azim fa innahu la yaghfiru dzammal azim illa azim." Kalau seandainya kalau kita berbuka di masjid, ada yang mengimami, ada yang membacakan, insya Allah terbaca doa. Tapi kalau seandainya kita buka puasanya di rumah, nah itu belum tentu. Kenapa? Karena ada yang mengimami, ada yang membacakan. Tapi kalau seandainya kita ada di masjid, di rumah, maka ingat akan doa ini. Karena doa ini sudah pernah disabdakan oleh baginda Muhammad di dalam kitab An-Sunnah Rasul. Barang siapa orang muslim berpuasa lalu dia ucapkan doa ini, ya azim ya azim, ya azimnya 2 kali, minta maaf. Ini belum baca teksnya yang ada di dalam kitab An-Sunnah Rasul. Itu ya azimnya 2 kali saja. Ya azim, baru anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidzammal azim fa innahu la yaghfiru dzammal azim illa azim. Maka disebutkan oleh Rasulullah yang membaca dan mengamalkan daripada doa itu pada saat dia mau buka puasa, maka kata Rasulullah, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Dia keluar dari dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, tiada noda, tiada dosa, bersih, bening. Kalau itu kita amalkan hari-hari itu, hari-hari kita mengamalkan, insya Allah merupakan semua dosa-dosa kita. Cuma sayangnya banyak sebagian yang lalai dengan itu. Kenapa? Tadi fokusnya kepada makanan. Makanya ulama kalau diundang buka puasa untuk ceramah, ya agak-agak senang ya, karena diperhatikan diundang begitu. Tapi agak-agak tidak enak itu karena setiap kita ceramah mau dekat-dekat buka puasa itu biasanya yang mendengarkan sudah hilang fokusnya. Fokusnya kepada apa? Bukan kepada ceramah lagi. Fokusnya kepada makan masing-masing. Oh, ini itu dan lain sebagainya. Bukan tidak bagus saja, bukan tidak baik saja. Cuma yang kurang pasnya lalu pikiran kita kemana-mana, fokus kita ke makanan. Memang Rasulullah telah bersabda, kata Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu dia punya 2 kesenangan. Yang pertama apa? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kesenangan yang pertama pada saat fitrihi, pada saat dia mau buka puasa, pada saat dia nanti kalau sudah selesai dari puasanya. Siapa yang tidak senang pada saat buka puasa? Senang. Biasanya dari pagi nih, kita kalau mencium bau ayam panggang tuh, lalu kepingin enak berpuasa oleh makan ayam panggang aja. Ya kan? Mencium pagi, ya kan? Pagi mencium misalkan ada orang bikin sop apa kali itu. Nanti kita pengen kalau nanti buka puasa pengen sop ini. Itu sudah berada di pikiran kita itu dari pagi kita. Pagi, siang, lalu sore, pembelian lah, beli sudah beli. Itu biasanya kalau beli pergi ke pasar. Itu yang lapar bukan saja perut, lapar. Yang lapar juga mata. Nah itu yang bahaya. Kenapa bahaya? Ya karena di pasar
Pada saat kita melihat pas duit banyak, kan kita beli semua itu, beli ini, beli ini. Ada saja, kenapa? Karena merasa lapar perut, mata gelapar dan dibeli semuanya. Yang dilihat 5 macam dibeli. Tidak masalah. Cuman sayangnya pada saat mau buka puasa, pas sudah minum sudah kenyang sudah. Minum seteguk 2 teguk air merasa kenyang. Itu makanan yang dipilih 5 macam 6 macam itu pada disentuh tuh. Kalau seandainya itu disentuh dimakan cuma 1 macam saja. Ya 1 macamnya disentuh, yang 5 macamnya pada disentuh. Lalu kalau dimakan makan, lalu dibuang. Nah ini kan mubazir. Nah ini yang harus kita perhati akan di dalam Ramadan. Jangan menjadi orang-orang yang mubazir. Kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Tidak boleh mubazir, tidak boleh. Jadi kita cuma melupakan saja al-hakim al-kafir, kata judul maqadir, kalau sahabat kalau sahabat kalau ta'amun al-ilmu yakin, kita ta'amun al-ilmu cuma ta'amun al-ilmu yakin, cuma ratus anjur la yawma idin an-naim. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa dipasti akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Makanannya Allah beli, lalu kau pulang. Berapa banyak kalau kita lihat di luar sana, coba kan lihat saja lah. Kalau mau buka puasa di jalan-jalan, banyak yang nanti mengharap akan junjungan kita, junjungan duit, junjungan makanan untuk berbuka puasa. Lalu kita gampang membeli begitu, lalu setelah itu kita buang begitu saja. Apakah ada marah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini juga kita perhatikan di dalam Ramadan. Sama dengan pada saat kita sahur juga begitu. Jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Jadi kita garis bawahi bahwasanya Ramadan ini tidak hanya yang kita perhati akan puasanya, tidak hanya sekedar yang kita perhati akan bacaan Al-Qur'annya, banyak yang harus kita perhatikan. Jadi bentuk amal ibadah apapun bentuknya, kalau bisa kita lakukan, kita dianjurkan untuk mengoptimalkan bulan puasa ini, mengoptimalkan segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Di antaranya yang harus kita perhatikan dari dalam bulan Ramadan, sholat. Karena ada orang-orang sebagian, tapi ada semua orang. Ada sebagian, ada yang mampu puasa, mampu menahan lapar sampai 13-14 jam. Kalau di Indonesia barangkali nahan lapar itu 13 atau 14 jam. Mampunya menahan lapar. Tapi ada yang tidak mampu menahan lapar, hanya hitungan 2 menit 3 menit. Maksudnya kada mampu untuk melaksanakan sholat. Kira-kira pada kita sholat boleh ada makan? Ada boleh. Bolehkah ada minum? Ada boleh. Allahu Akbar. Maka pada saat kita takbir, apapun yang dibuat sholat tadinya boleh. Setelah takbir haram, makanya dinamakan takbiratul ihram. Tidak boleh lagi. Makan tidak boleh, minum tidak boleh. Cuma kan sayang sekali ada orang-orang yang kita lihat, maaf, dan itu adalah umat Rasulullah. Maka juga perhatian kita kepada umat Rasulullah, maaf yang tidak melakukan sholat. Lalu pertanyaan kita, kenapa itu bisa terjadi? Menahan lapar 13 awal, tapi menahan lapar dahaga hanya hitungan 2 menit 3 menit kada bisa. Kenapa? Barangkali minta ampun maaf kalau saya barangkali dari kecil dia diajarkan puasa. Kita kan diajarkan puasa umur berapa tahun? Ulun punya anak umur 5 tahun sudah ulun ajarkan puasa. Ulun yakin tidak sejak ulun, tapi semuanya kalau orang beriman kepada Allah yang Muslim, dia akan ajarkan anaknya umur 5 tahun sudah diajarkan. Cuma sayangnya diajarkan puasa karena diajarkan sholat. Itu sayangnya karena diajarkan sholat sejak kecil. Sedangkan kita tahu sama-sama di dalam hadis disebutkan, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat umur 7 tahun, umur 10 tahun kita melaksanakan sholat itu dipukul. Jadi ada anjuran dari Muhammad SAW untuk kita melatih tidak hanya berpuasa, tapi kita melatih anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kalau seandainya ada orang berpuasa sedikit, cuma ada sholat,
Belum tadi malam kalau tidak salah mendengar akan di YouTube kawan dulu namanya Muhammad bin Alawi Al-Haddad yang pondok di Bogor. Jawaban Sidin adalah orang kalau seandainya puasa dan sholat seperti orang yang dia berbaju cuman ada di celana, berbaju cuman ada di celana. Orang yang maaf dia sholat ada berpuasa, sholat ada berpuasa seperti pakai celana tidak pakai baju, ada bagus. Tambah ada bagus lagi kalau seandainya ada orang puasa cuman ada sholat. Ya, dia puasa tapi ada sholat, berarti ada pakai celana, pakai baju. Ya sekali lagi lah. Mudah-mudahan Allah didengar yang di luar, bukan menyinggung, bukan, karena mereka biasanya ada sebagian umat Rasulullah SAW yang tidak melakukan ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang melaksanakan sholat tapi misalnya tidak berpuasa, nah itu seperti orang yang pakai baju dan pakai celana. Tapi kalau seandainya ada orang yang dia puasa tapi tidak sholat, maka seperti dia pakai baju tapi tidak pakai celana. Nah kalau seandainya yang meninggalkan sholat ini lebih parah, lebih dahsyat dosanya daripada meninggalkan sholat, daripada meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa dosa, meninggalkan dosa tidak baik, iya. Tapi tambah lebih tidak baiknya kalau seandainya meninggalkan sholat. Jadi yang diperhatikan di bulan puasa sholat. Kalau kita mah insya Allah kawal aja, alhamdulillah, mudah-mudahan menjaga sholat. Cuman kan tidak hanya sekedar kita memperhatikan sholat kita, sholat anak kita, sholat istri kita, sholat orang-orang yang terdekat dengan kita, sholat orang-orang yang menjadi tanggungan hidup kita. Itu pun juga kita harus perhatikan selama bulan Ramadan ini. Jangan sampai luput mereka berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah melaksanakan sholat berjamaah. Ya kalau seandainya bisa diusahakan sholat 5 waktu dilaksanakan dengan berjamaah. Karena kita tahu sama-sama pahalanya, perginya itu pahala, kita pulihnya juga pahala. Belum lagi datang ke masjidnya, apalagi pada saat hadir masjid sholat jamaah, kita duduk bersama-sama, pahalanya benar. Insya Allah Allah akan perlihatkan nanti di akhirat. Di sini ada kelihatan, tidak diperlihatkan oleh Allah di sini, tapi di sana akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh pahala yang banyak yang selama ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Makanya kenapa banyak orang-orang yang terlena dengan maaf bagian dunia dan tidak fokus kepada akhirat. Iya, kalaupun ada informasi tentang banyaknya pahala dari sebuah amalan, itu mereka anggaplah kada nampak. Ya, kada nampak. Ini misalkanlah pahala berpuasa kan benar, cuma kan kada nampak. Jadi orang biasa-biasa saja. Berbeda kalau seandainya dikeskan langsung, yang datang ke majelis plus dengan hadir kuliah subuhnya akan mendapatkan satu orang masing-masing lah 200.000. Jadi ada yang sudah menduduki duit di depan masjid. Ulun yakin benar. Insya Allah ini masjid karena coba menampung. Di bawahnya, di atasnya pipak. Ya. Kalau seandainya langsung dikeskan, tapi ini tidak dikeskan, tapi kita yakin sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada pahala itu yang Allah akan berikan kepada kita nanti setelah kita meninggal dunia. Nah itu yang ketiga. Yang keberapa? Yang kedua, sholatnya, sholat jamaahnya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan barangkali di dalam bulan Ramadan, yang punya ayah, yang punya mama, ya kan? Perhatikan di sini. Jangan sampai yang punya abah, yang punya mama, lalu ada berbakti kepada abah dan mama. Kalau seandainya Sidin meminta ke kita, adakah yang diisi duit?
Adakah yang berisi beras? Jangan sampai dikatakan, mak, tunggu dulu lah, ulun berpadah dulu dengan istri. Kita yang kerja sebenarnya ya terserah kita mau menggunakan harta itu, apalagi apa mama yang meminta ke kita. Jadi kalau bisa beri akan saja tanpa minta izin kepada istri, kada apa-apa. Khawatirlah tersakiti hati dan perasaan abah mama kita, lalu khawatirnya tidak ada ganjaran dari apapun yang kita lakukan daripada amal ibadah selama bulan puasa. Kalau seandainya kita menyakiti hati dan perasaan abah dan mama, kalau bisa tanpa sedikit meminta, kita sudah dilindungi. Ya. Jadi amal ibadah itu tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar baca Al-Quran. Banyak amal ibadah yang top itu banyak. Yang istimewa daripada amalan yang baik itu banyak. Di antaranya ada berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai melukai hati dan perasaan sini. Kita doakan mereka mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kita doakan kuburan mereka dibesarkan oleh Allah, kuburan mereka dijadikan oleh Allah Allah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diberikan semangat di dalam dirinya untuk beramal beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Karena percuma kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki banyak umur, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi tidak diberikan semangat oleh Allah untuk beramal beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat, mudah-mudahan lancar dunia akhirat, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah husnul khatimah, mudah-mudahan oleh Allah kita dimasukkan ke dalam surga, surganya surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Habibna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadhihi niyyah wa niyyah salihah wa ala mana sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.